Baik, setelah ini kita masuk ke anak di atas 12 tahun ya. Ya. Tapi kasih perspektif atau kasih penjelasan sedikit, Undang-Undang Peradilan Anak, terus Undang Perlindungan Anak itu yang dimaksud apa? Range umur yang 12 ke bawah, 12 ke atas itu bagaimana, Bung Adrianus? Banyak dimensinya ya, selain dari soal usia, tapi juga soal perlakuan, soal tata cara peradilan. Jadi sebagai contoh, kalau kepada kita sebagai orang dewasa itu jaksa, penasihat hukum, hakim itu memakai toga, maka untuk anak-anak, kepada anak-anak kemudian diberi konteks biasa, seperti hanya di rumah. Dan hakimnya satu. Tempatnya casual sehingga tidak mengesankan sebagai sedang dia di sidang gitu ya. Nah, artinya sebetulnya negara cukup total sih dalam rangka melakukan rejim pidana anak ini gitu ya. Di Makassar ada kasus yang menarik juga ya, menarik perhatian pasti Bapak Ibu juga dan penonton di rumah. Ada anak muda usia 17 tahun, nanti dijelaskan 17 itu udah masuk dewasa atau masih dibilang kanak-kanak atau anak. Kemudian ada temannya juga 14 tahun. Mereka itu terpengaruh karena ada penawaran di website kalau ada yang membutuhkan organ tubuh manusia dan itu harganya $80.000 atau 1 miliar lah kurang lebih 1,2 gitu ya. Nah anak-anak ini tertarik, wah kalau gitu bisa dapat duit dong sebanyak itu. Nah kalau cari organ tubuh manusia bagaimana caranya? Cara paling gampang, paling pendek yang mereka pikirkan ya bunuh orang, ambil organ tubuhnya. Walaupun dalam prakteknya kemudian mereka bingung bagaimana, di mana posisi organ tubuh itu dan seterusnya dan seterusnya. Jadi di satu sisi geli tapi di lain sisi miris ya. Kita melihat bagaimana anak-anak menyederhanakan persoalan itu, nyawa jadi nggak penting lagi. Karena ketika saya nggak tahu apakah tekanan ekonomi, situasi bagaimana pendidikan orang tua atau lingkungan sehingga mereka bisa sesadis itu. Sebelum itu kita simak dulu tayangan berikut ini. Heboh aksi pembunuhan sadis terhadap FS, korban berusia 11 tahun yang ditemukan tak bernyawa di kolong jembatan Inspeksi Kanal Timur Waduk Nipa-Nipa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Selasa 10 Januari 2023. Jasad siswa sekolah dasar itu ditemukan dalam kondisi kedua kaki dan tangan terikat. Saya sudah dapat anakmu tapi sudah meninggal. Itu. Wih, kasihan. Kenapa bisa orang sehat itu pergi? Kalau kuliah di dalam kantong itu cucuku kayak sampah dibuang. Ade 17 tahun dan MF 14 tahun menjadi pelaku pembunuhan yang masih di bawah umur. Pelaku menjalankan aksinya lantaran tergiur dengan hasil yang akan didapatkan dari situs penjualan organ tubuh manusia. Namun, rencana mereka pun gagal saat pihak pembeli tidak memberikan respon setelah pelaku melayangkan aksinya. Panik, akhirnya kedua pelaku membuang mayat korban ke kolong jembatan. Pergaulan tersangka ini diwarnai oleh hal-hal yang negatif. Contohnya, tersangka mengkonsumsi konten negatif di internet tentang jual beli organ tubuh. Dari situ tersangka terpengaruh, tersangka ingin menjadi kaya, tersangka ingin memiliki harta, sehingga muncullah niatnya tersangka melakukan pembunuhan. Ade dan MF disangkakan dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002. Itu bilang kalau 10 tahun tidak dapat hukuman, tidak sebanding itu cucuku matinya, kasihan. Tidak sebanding itu cucuku tidak pernah karena bikin susah. Harus setimpal sama cucuku hukum mati juga. Saya mau begitu. Kalau usianya 17 dan 14 tahun perlakuannya seperti apa? Jadi satu pihak memang dalam konteks sesuai undang-undang maka ada pendekatan usia, ya. Tapi juga di pihak lain ada pendekatan kualitas perbuatan. Kualitas kejahatannya. Ya.
Lalu kita mau kedepankan mana nih? Iya. Kalau kita bicara mengenai konteks usia 17 tahunnya, maka tentu sepanjang dia belum sampai pada hari lahirnya, maka dia akan dianggap sebagai anak. Tapi kalau dilihat dari kualitas perbuatannya, ini sudah dewasa. Nah, untuk itu maka dalam konteks peradilan pidana anak, maka seyogianya ini yang dipikirkan nih, dipertimbangkan. Kan dari tadi kita nggak percaya sebenarnya anak-anak seusia itu sudah sanggup seperti yang dikatakan Bung Adrianus, bahwa level kejahatannya atau perbuatannya, kualitas perbuatannya itu sampai sebegitunya. Nah, boleh jelaskan sedikit faktor apa saja selama ini membuat anak-anak bisa melakukan tindak kekerasan, ya, apakah kekerasan seksual, bahkan perbuatan-perbuatan kriminal yang tidak bisa kita bayangkan dilakukan anak-anak di bawah umur. Ya, kalau bicara faktor, sebenarnya faktornya pasti tidak tunggal ya. Jadi pertama ada faktor yang kita sebut dengan internal. Jadi internal itu lebih kepada diri anak dan juga dia diasuh atau dibesarkan. Jadi anak-anak pelaku kekerasan umumnya adalah anak-anak yang juga mengalami kekerasan. Artinya dia juga korban. Nah, itu jadi ada faktor keluarga sebenarnya. Dan ketika lingkungan yang tempat dia bergaul lebih luas, ya misalnya di masyarakat, di sekolah, ternyata juga penuh dengan kekerasan, maka dia akan menganggap kekerasan menjadi hal yang wajar. Jadi ada faktor internal, pasti ada faktor eksternalnya. Tadi ya, makanya kesalahan anak tidak berdiri sendiri, oleh karena itu, Undang-Undang SPPA ini atau Sistem Peradilan Pidana Anak, itu memang melihat konteksnya adalah anak itu pelaku, tapi dia juga sebagai korban. Mungkin pada saat ini saya ingin mengatakan bahwa ya kepada anak dia kebentuk begitu karena kita gitu, karena orang tuanya juga dan lingkungan dia dibesarkan. Jadi itulah kenapa dia juga jadi korban, bukan pelaku. Jadi dia nggak akan melakukan semua itu kalau dia dididik juga dengan cara yang benar dan penuh kasih sayang. Hukum memberikan leniency ya, atau perlunakan kepada anak yang melakukan kejahatan yang walaupun kualitasnya sama dengan kualitas dewasa, setengah. Ya. Jadi dia apa? Hukumannya separuh dari hukuman orang dewasa, begitu?